Maluku adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur Kepulauan Nusantara. Dengan segala keunikan dan kontribusinya, Maluku bukan hanya bagian dari negara Indonesia secara geografis, tetapi juga merupakan sumber kekayaan budaya, sejarah, dan juga prestasi yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Dalam bidang olahraga, terutama sepak bola, Maluku telah melahirkan banyak talenta berbakat yang mencuri perhatian nasional dan juga internasional, baik mereka yang lahir dan besar di Maluku, maupun para pemain diaspora yang berdarah Maluku yang dibesarkan di luar negeri. Semuanya membawa semangat juang khas anak timur yang gigih, berani, dan pantang menyerah. Saat ini Maluku menjadi salah satu penyumbang diaspora terbanyak bagi sepak bola di timnas Indonesia. Mulai dari Ragnar Oratmangun, Eliano Reinders, Shane Patinama, hingga Kevin Dix. Bahkan tak hanya dari pemainnya saja, tim kepelatihan pun seperti Simon Tahamata, Denny Lanzat juga merupakan diaspora asal Maluku. Namun siapa sangka provinsi ini dulunya memiliki sejarah ingin memerdekakan diri dari NKRI. Peristiwa ini disebut didasari oleh hubungan yang buruk dengan pemerintah di awal-awal kemerdekaan Indonesia saat itu dengan gagasan yang disebut dengan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sebenarnya apa yang menjadi pemicu utama lahirnya gagasan Republik Maluku Selatan atau RMS serta apa hubungannya dengan banyaknya diaspora Indonesia di Belanda? Kali ini kita akan membahasnya bersama-sama, tapi sebelum lanjut, teman-teman sekalian jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapat updatean terbaru dari channel ini. Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS merupakan salah satu babak sejarah yang penuh kontroversial dalam perjalanan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. RMS dideklarasikan pada tanggal 25 April tahun 1950 oleh tokoh-tokoh Maluku yang saat itu menolak untuk masuk dan berintegrasi ke dalam NKRI pasca penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Selain itu, RMS juga disebut sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Jawa dan militerisme Indonesia saat itu, meskipun keberadaannya sebagai entitas teritorial di Indonesia hanya berlangsung singkat. Saat itu, wilayah Indonesia didefinisikan dalam bentuk federal bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Maluku sebagai bagian dari negara federal, yakni Negara Indonesia Timur atau NIT, menjadi wilayah yang relatif otonom. Namun, saat itu keputusan pemerintah pusat di Jakarta untuk membubarkan sistem federal dan mengintegrasikan seluruh wilayah ke dalam NKRI memicu ketidakpuasan di beberapa daerah termasuk wilayah Maluku. Perlawanan terhadap integrasi ini dimotori oleh tokoh-tokoh seperti Dr. Chris Somokil yang merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT dan memimpin proklamasi RMS di kota Ambon kala itu. Pemerintah Indonesia saat itu pun merespon dengan operasi militer yang akhirnya berhasil merebut wilayah-wilayah penting seperti kota Ambon hingga Serang. Pemerintah Belanda kala itu tidak bersedia mengintegrasikan mereka, dalam hal ini Maluku, ke Indonesia dikarenakan alasan politik dan juga alasan keamanan. Maka dimulailah kehidupan komunitas Maluku di Belanda sebagai pengungsi politik yang kemudian berkembang menjadi komunitas diaspora Indonesia. Di negeri kincir angin, para pendukung RMS membentuk organisasi dan pemerintahan dalam pengasingan. RMS di pengasingan memiliki struktur pemerintahan simbolik, termasuk Presiden RMS yang berganti beberapa kali sejak masa Dr. Somokil hingga generasi penerus seperti John Matilete. Pada dekade tahun 1970-an, perjuangan RMS di Belanda sempat mengambil jalan dalam bentuk radikal, dengan aksi penyanderaan kereta api dan gedung pemerintah oleh pemuda Maluku sebagai frustasi terhadap janji kemerdekaan yang tidak terpenuhi oleh pemerintahan Belanda saat itu. Aksi-aksi ini menimbulkan ketegangan besar antara komunitas Maluku dan pemerintah Belanda, akan tetapi juga membuka dialog mengenai kondisi sosial dan marginalisasi masyarakat Maluku kala itu. Atas dasar hubungan yang tidak baik dengan pemerintah Indonesia saat itu, RMS menemukan keberlangsungannya di negeri Belanda, di mana menjadi tempat ribuan orang Maluku pergi kalau bisa dibilang diasingkan dan kemudian menetap secara permanen di negeri kincir angin Belanda. Nah, kini hampir lebih dari 7 dekade eksistensi RMS di Belanda telah mengalami transformasi yang bisa dibilang sangat signifikan. Dari dulunya gerakan separatis yang aktif secara politik dan militer,
RMS kini lebih menampakkan dirinya sebagai ekspresi seni dan budaya serta diaspora. Kemudian, melalui proses panjang integrasi dan pendidikan generasi kedua dan juga ketiga, berhasil menembus berbagai lapisan masyarakat. Banyak yang menjadi guru, juga pengacara, seniman, bahkan politisi lokal di negeri Belanda. Salah satu bentuk ekspresi identitas yang paling menonjol di kalangan generasi muda Maluku di Belanda adalah sepak bola. Seperti kita tahu teman-teman sekalian, banyak sekali pemain berdarah Maluku yang bersinar di kancah sepak bola Eropa, dan sebagian dari mereka memiliki keterikatan sejarah maupun simbolik dengan semangat RMS. Pemain sepak bola profesional yang terkenal ya mungkin salah satunya Giovanni Van Bronckhorst, Simon Tahamata, Tijani Reinders saat ini, Miguel de Jong, Denny Lanza, Roy Mickey, dan beberapa nama lainnya yang melegenda di lapangan hijau. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa RMS di Belanda kini merupakan simbol kultural dan identitas diaspora ketimbang proyek politik aktif. Meskipun semangat kemerdekaan masih hidup dalam ingatan kolektif komunitas Maluku, generasi muda telah mengartikulasikan semangat tersebut melalui ranah yang lebih damai dan konstruktif, seperti halnya pendidikan, seni budaya, dan juga olahraga. Dunia sepak bola menjadi salah satu medium utama di mana semangat diaspora Maluku termasuk cita-cita RMS diekspresikan para pemain keturunan Maluku yang sukses di Eropa. Tidak hanya membawa prestasi, tetapi juga membawa narasi bahwa diaspora bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara Indonesia dan juga Belanda, antara perlawanan dan rekonsiliasi. Kehadiran para pemain diaspora Maluku dalam dunia sepak bola Indonesia bagi para supporter ini bukan hanya menambah kekuatan tim secara teknis, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan, inklusivitas, dan keberagaman dalam olahraga nasional. Mereka menunjukkan bahwa darah Indonesia yang tetap mengalir dalam diri mereka, meskipun pernah jauh dari tanah kelahiran, dan dari tribun stadion hingga layar televisi di kampung-kampung Maluku, sorakan bangga terdengar, beta bangga, karena perjuangan mereka adalah perjuangan kita semua, dan perjuangan untuk tanah leluhur mereka. Kehadiran para pemain diaspora Maluku menjadi bukti bahwa talenta dari timur Indonesia tak pernah padam. Mereka adalah penghubung antara masa lalu dan masa depan, membawa semangat para pejuang Maluku dalam balutan strategi dan juga taktik sepak bola modern. Dan di setiap pertandingan timnas, mereka menyatukan bangsa dalam satu tujuan, melihat Garuda terbang lebih tinggi dengan sayap yang semakin kuat, penuh warna, dan juga penuh cerita. Sampai jumpa di konten selanjutnya.